Saya di dalam 11 tahun ini ada berapa waktu saya pikir itu sudah akan sebentar lagi akan berhenti karena tidak masuk dana, tapi ya datang satu Ada sponsor yang gitu ya. bantu yang soalnya ya benar Luar biasa saya ya. enggak, tapi saya merasa ada Bantuan dari Tuhan ya ya pastinya. pasti. Ya, mereka sampai menganggap Carlos ini kayak malaikatnya mereka ya. Kayak seorang yang begitu baik di mana mereka ketika butuh bantuan apa-apa hubungi Carlos ya, terutama masalah kesehatan. Perasaan Carlos ketika dianggap seperti itu oleh masyarakat di sana merinding. Ya, pasti. Halo teman-teman. Jadi khusus video kali ini saya buat spesial, mungkin berbeda dengan biasanya saya buat video. Hari ini saya akan ketemu dengan seseorang yang menurut saya dia ini luar biasa, bukan orang Indonesia, ya warga negara asing, tapi memberikan peranan yang luar biasa buat warga Indonesia. Buat kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai terakhir. Sebentar lagi saya akan perjalanan ketemu dengan beliau. Nanti kita akan buat video bareng beliau. Seperti apa? Simak terus. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Tanyakan Dokter. Ya ini kayaknya kali ini kita videonya agak berbeda ya. Biasanya saya sendirian syuting dan menjelaskan soal kesehatan, tapi kali ini kita mau ketemu sama satu orang yang spesial. Tadi sebenarnya dari bulan April ya kalau nggak salah kita pengen ketemu, tapi karena berhalangan jarak yang cukup jauh dan waktu kesibukan kita, akhirnya baru kali ini kita bisa ketemu ya. Ya jadi di sebelah saya ini ada bule ganteng. Kita masih panggilnya bro aja ya, mungkin biar lebih akrab. Yang namanya Carlos ya. Carlos Ferrandis. Ya. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah tahu soal Carlos ini dengan kalau kalian lihat di sosial media, atau bahkan Carlos sempat masuk di beberapa acara TV swasta ya seperti Hitam Putih dan Kikendi. Cuman kali ini mungkin buat teman-teman yang belum kenal untuk Carlos ini siapa, saya minta untuk Carlos bisa jelasin Carlos ini siapa, dari mana, kemudian aktivitasnya apa yang ada di Indonesia ini, kok bisa sampai di sini. Bule jauh-jauh dari sana kok bisa ke sini. Ya. Silakan. Ya, yang pertama terima kasih banyak Jeffrey untuk Ya. undangannya, dan ya seperti kamu bilang saya sudah lama sekali pengen ketemu kamu, Iya. tapi ya sampai sekarang belum ada waktunya. Dan ya nama saya Carlos, saya orang Spanyol yang sudah 11 tahun tinggal di Indonesia. Saya lahir di kota Barcelona. Saya dulu pengacara di PT yang besar di Barcelona. Dan tahun 2005 saya masuk di Indonesia kali yang pertama untuk liburan 1 bulan aja. Masuk di sini di Bali, dan sebenarnya tidak terlalu senang yang saya lihat di Bali ya, karena saya tidak suka campur sama bule. Dan kalau saya masuk di negara baru, saya sangat pengen lihat bagaimana budaya negaranya, campur sama masyarakat, dan saya lihat di sini di Bali susah ketemu itu. Ya mungkin saya juga karena saya dulu cari hotel di Kuta, di situ susah untuk lihat itu. Jadi ada satu teman orang Indonesia yang bilang sama saya, kalau kamu cari Indonesia yang masih alami, kamu pergi ke Pulau Sumbawa. Di sana tidak ada bule yang masuk dan masih alami banget. Dan saya pergi ke sana, ya turun di bandara, saya sangat kaget. Masyarakat sama petugas bandara lihat saya seperti, aduh, bule ini kayak salah tujuan, kayak dia tidak tahu kemana. Soalnya langsung saya mengerti, nggak ada bule yang masuk di sini. Di sana saya pergi ke satu pantai namanya Lakey. Di situ aja yang kamu bisa cari hotel untuk inap. Dan waktu keluar dari bandara ke Pantai Lakey, itu kayaknya 3 jam pakai mobil. Saya sangat kaget lihat kondisi masyarakat di sana, dari lihat hotel-hotel di Bali, restoran, segala macam yang seperti ada di Bali, sampai lihat kampung-kampung yang
yang masih asli, yang masih Asli, alami, ya. pondok yang kayu, anak-anak tanpa sepatu, main di jalan, ya apa namanya, masyarakat pakai kuda, masih belum pakai motor seperti itu kan? Jadi awalnya Carlos ke Indonesia itu sebenarnya tujuannya untuk liburan. Ya benar. Liburan karena mungkin kesibukan di Barcelona, terus pengen refreshing liburan ke Bali. Ya. Tapi Carlos merasa pengen cari yang lebih alami lagi ya. Jadi akhirnya ke Sumbawa. Ya. Itu tahun berapa Carlos? 2005? Ya, tahun 2005. Yang seperti kamu bilang, ya tujuan saya hobi olahraga, masuk main selancar, dan Indonesia tujuan yang sangat terkenal di dunia untuk main selancar. Ya, betul. Dan ya tujuan saya di sini holiday aja, untuk 1 bulan aja, untuk refleksi, karena ya sibuk dengan kehidupan saya kayak pengacara di Spanyol. Jadi ya waktu pertama kali masuk di sini, saya tidak ada pikiran mau ganti kehidupan saya. Saya punya kehidupan yang indah di Spanyol. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau masih asing dengan kegiatan Carlos ini di Sumbawa atau apa aja, saya sertakan cuplikan video aktivitas sehari-hari Carlos ya. Indonesia Timur menjadi wilayah yang sangat membutuhkan perhatian. Tingkat kemiskinan dan kualitas hidup masyarakatnya cukup jauh tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Kehidupan berat masyarakat Desa Huu, Kabupaten Dompu NTB telah mengetuk hati seorang pria yang membawa setitik harapan demi kehidupan yang lebih baik. Dialah Carlos Ferrandis, seorang warga negara Spanyol yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Huu. Ia rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman, pekerjaan dengan gaji tinggi, dan memilih untuk memberikan harapan kepada masyarakat di Desa Huu. Ia pun menggagas Harapan Project, sebuah proyek sosial untuk membantu masyarakat Huu demi kehidupan yang lebih baik. 8 tahun mengabdi untuk masyarakat Huu, banyak hal yang telah ia lakukan. Carlos rutin mengumpulkan anak-anak pada sore hari untuk belajar. Tidak hanya mengajar bahasa Inggris maupun ilmu akademik, ia pun mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak yang terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dibantu seorang surfer profesional, anak-anak Desa Huu juga mendapatkan pelatihan surfing gratis. Akhirnya saya bilang, ya saya juga bisa membantu seperti itu. Dan juga bukan hanya pelatihnya saja, Harapan Project memperbaiki papan juga, dan juga setiap anak-anak yang belum punya papan. Jadi Harapan Project itu sudah siapin papan untuk mereka yang mau main. Saya sendiri sebagai orang Indonesia harus malu dong, karena masa orang bule mau membantu negara kita ataupun wilayah kita, kita sendiri sebagai orang sini tidak mau. Jadi gimana rasanya? Kesehatan masyarakat Huu juga menjadi perhatian Carlos. Layaknya puskesmas keliling, ia kerap membantu masyarakat yang sakit untuk berobat ke kota. Kondisi rumah sakit yang tidak mendukung terkadang mengharuskan Carlos untuk merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih baik hingga ke Bali. Sudah ratusan orang ia bantu untuk operasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dengan penuh kesabaran, ia selalu mendampingi siapapun untuk mendapat layanan kesehatan yang baik. Kalau Carlos ini seperti malaikat, ya. Pokoknya orang satu kecamatan Huu ini semua cinta sama Carlos semua. Terus pergi operasi biayanya itu diurus sama Carlos semua. Bukan saya sendiri, ada 2 orang di Dusun Nangadoro ini. Sampai di Bali juga dia bawa. Ada tetangga saya juga di sini dia bawa ke Bali. Kalau kita ini nggak mau sih kalau kembali lagi di kampungnya.
Harapan masyarakat HUU untuk maju kini ada. Bukan seorang putra daerah, bukan pula warga negara Indonesia. Baginya, kehidupan adalah sebuah ujian untuk menjadi manusia yang baik dan lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi tadi di tempat situ kita kepanasan dan sedikit nervous ya karena Carlos gak terbiasa di depan kamera. Cuman kita tahu ya, maksudnya niat Carlos itu begitu baik. Dari awal dia hanya pengen liburan, dengan pekerjaannya sudah luar biasa, tapi dia rela untuk meninggalkan itu demi membantu anak-anak di Dompu. Nah, satu pertanyaan ini lebih ke personal ya Carlos. Ketika Carlos memutuskan seperti itu, sudah dengan kehidupan yang nyaman, harus pergi ke Indonesia dengan fasilitas ya di pedesaan, di kampung. Pendapat keluarga seperti apa ketika Carlos memutuskan seperti itu? Apakah setuju atau mungkin ada kekhawatiran dan lain-lain? Ya, soalnya waktu saya kasih tahu orang tua saya mau ganti hidupanku, mau tinggalkan semua di Spanyol untuk masuk dalam kampung di Indonesia untuk bantu masyarakat. Mereka sangat takut. Soalnya ya, saya dari keluarga biasa dan waktu saya murid di sekolah, di kuliah juga saya anak yang murid yang benar-benar semangat karena saya punya mimpi dari kecil, saya mau jadi orang kaya. Karena saya lihat kehidupan orang tua saya susah dan saya pengen bisa bantu orang tua saya. Jadi sampai saya lulus kuliah, saya masuk di PT yang besar, saya master degree, keluarga saya sangat bangga sama saya. Mereka merasa kayak saya benar-benar jadi orang yang hebat. Dan mereka takut, aduh anak kita ini sudah mau buang semua yang dia lakukan di dunia ini untuk bantu masyarakat. Sebenarnya sekarang mereka sangat bangga sama saya dan mereka sekarang sudah bilang, kamu benar Carlos. Tapi waktu mereka dengar pertama kali saya mau ganti kehidupan saya, mereka sangat takut. Soalnya orang tua saya dari kecil mereka yang mengajar saya yang penting di dunia ini bantu masyarakat yang tidak mampu. Orang tua saya setiap weekend mereka bawa saya ke rumah sakit untuk anak-anak kanker, ke tempat yang kasih makanan untuk masyarakat yang tinggal di jalan di kota Barcelona untuk ya mereka mau saya rasa bagaimana banyak masyarakat di dunia ini susah dan mereka yang mengajar saya yang paling penting di dunia ini jadi orang baik dan kita bisa lakukan itu dengan ya kalau kita lakukan kegiatan yang bantu masyarakat. Soalnya ya sekarang mereka sangat bangga dan mereka sangat mengerti saya pilih jalan yang benar dan mereka mungkin sekarang lebih bangga lagi. Sama saya. Jadi awalnya memang dari keluarga sedikit khawatir ya karena Carlos kan sudah anggapannya menjadi unggulan di sesuatu yang seorang yang mengangkat keluarga begitu ya secara ekonomi ataupun tadi kan cita-cita Carlos pengen jadi orang kaya gitu. Ketika Carlos sudah sukses kemudian ternyata meninggalkan itu pastinya keluarga memang awalnya khawatir. Tapi sekarang setelah sekian tahun ya 11 tahun ya kurang lebih malah justru mereka mendukung sampai saat ini ya. Nah kemudian ini saya tadi kan sudah berikan cuplikan soal Harapan Project. Harapan Project yang sekarang ini Carlos sedang bangun, sedang jalankan untuk kegiatan sehari-hari. Sebenarnya Harapan Project ini untuk hari-harinya ini ngapain? Mereka membantu apa? Dan apakah Carlos ini di Harapan Project sendiri atau ada relawan yang lain yang bantu Carlos? Soalnya Harapan Project itu nama LSM yang saya bangun di Spanyol dan juga di Indonesia untuk bantu masyarakat di sana. Semua saya bangun itu sendiri. Soalnya dari awal saya yang jadi presiden LSM, yang jadi guru LSM, yang bantu anak-anak sakit, yang jadi supirnya, yang cari uang. Soalnya ya sangat susah tahun-tahun yang pertama sangat susah seperti semua yang mulai bisnis atau apapun dari nol pasti susah. Soalnya itu prosesnya pelan-pelan, tidak langsung ada dana yang besar yang masuk, tidak mungkin. Sampai sekarang tidak juga. Ekonominya Yayasan Harapan Project sangat susah, tapi Tuhan selalu bantu untuk kita masih tetap bisa bantu masyarakat.
Jadi saya sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun saya sendiri, saya keliling Kecamatan Hud di Kabupaten Dompu untuk mengajar di sekolah-sekolah dari pemerintah. Saya punya izin dari Bupati sama ke Dinas Pendidikan untuk pinjam sekolah. Dan setiap sore waktu di sekolah mereka tidak ada pendidikan, saya buka sekolah dan mengajar anak-anak ilmu yang saya punya. Masuk baca menulis, bahasa Inggris, matematika, apapun yang saya tahu saya mengajar mereka. Dan banyak kegiatan lain, main olahraga, segala macam. Dan sudah 3 tahun saya sudah punya karyawan, punya 4 karyawan, Ada yang bantu ya? ada yang bantu, dan juga kadang-kadang kita dapat relawan. Kita punya kantor di Kecamatan Hud yang kita bisa kasih tempat tinggal untuk relawan yang mau datang di sana untuk waktu yang cukup panjang, akomodasi gratis, makanan gratis, supaya mereka bisa lakukan kegiatan bersama kita. Dan soalnya saya merasa kalau ada orang yang bantu, saya harus kasih fasilitas supaya mereka bisa lakukan kegiatan itu. Soalnya sekarang saya sudah punya 2 guru yang bantu saya, masyarakat di sana, orang sana. Ada satu yang jaga tanaman, kita mulai bikin satu sekolah pertanian organik. Dan ada satu lagi yang jaga tempatnya, yang bantu apapun yang kita butuh di sana. Kegiatan Harapan Project setiap hari kita bantu atau mengatur program lain, dan kita bantu anak-anak yang sakit. Masuk bawa mereka ke puskesmas di Kecamatan Hud, bawa mereka ke Kota Dompu, ke rumah sakit di Kota Dompu, sampai kalau di rumah sakit Dompu mereka tidak punya fasilitas yang cukup untuk penyakitnya atau tidak ada spesialisnya, saya bawa mereka ke Pulau Bali, ke Jakarta. Sampai jauh ya? Sampai jauh sekali. Ya? Misalnya kalau di rumah sakit, satu contoh di rumah sakit Dompu kita tidak punya dokter ortopedi. Itu yang sangat basic. Soalnya kalau penyakit yang lebih parah, kanker segala macam, itu kita harus bawa ke rumah sakit di pulau yang sudah maju seperti Bali atau di Jakarta. Kalau soalnya pagi kita fokus untuk anak-anak sakit atau mengatur program-program lain, masuk ke program pertanian dan mengatur program kegiatan yang kita lakukan sore, dan setiap sore dari jam 2 sampai jam 6 kita ke sekolah dari pemerintah untuk buka. Saya punya kunci sekolah-sekolah di sana untuk buka sekolah dan kasih ekstra pendidikan untuk anak-anak di sana. Dan mungkin 2 jam setengah kita mengajar anak-anak, habis itu kita keluar di lapangan main bola, main voli, main badminton, sampai juga anak-anak senang dan ya mereka dapat kegiatan yang sehat gitu. Jadi semua kegiatan seperti mengajar anak-anak, kemudian ngajak berobat untuk anak-anak yang membutuhkan, itu dilakukan setiap hari berarti ya? Setiap hari dilakukan. Nah, berarti di sini Carlos perannya luar biasa ya di Kabupaten di Dompu itu ya. Selain jadi guru untuk anak-anak, jadi tenaga kesehatan karena kan mengajak mereka kalau yang perlu pengobatan datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, bahkan sampai diajak ke Bali jika memang ada rujukan harus ditangani di fasilitas kesehatan lebih canggih. Oke, kita sambung lagi soal tadi Carlos kan dengan kegiatannya yang begitu banyak untuk pendidikan, untuk kesehatan. Pendanaan ini dari mana? Apakah Carlos mengeluarkan uang pribadi sendiri atau seperti apa? Soalnya ya waktu saya mulai Harapan Project saya jual semua yang saya punya di Spanyol, dan apapun saya sampai sekarang tidak punya gaji. Soalnya saya di Spanyol waktu saya pengacara saya beli 2 rumah, satu saya sudah jual dan saya punya di sana yang saya sewa sama orang lain. Soalnya alhamdulillah setiap bulan masuk uang, ada masuk uang untuk saya pribadi. Banyak uang yang saya buat pribadi untuk bantu masyarakat, dan saya tetap cari uang, cari dana dari crowdfunding campaign, dari website seperti Kita Bisa atau di luar negeri, GoFundMe atau segala macam. Dan saya setiap tahun saya ke Spanyol 1 bulan untuk lakukan fundraising events, tapi dari mulai pandemi COVID tidak bisa kumpul masyarakat, tidak bisa kumpul lebih dari berapa orang, soalnya
dana yang masuk sekarang sudah 1 tahun setengah sangat sangat susah. Iya. Dan saya tidak tahu, saya selalu sangat stres cari dana, tapi saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan selalu siap, Selalu sediakan. selalu dia dia urus semua supaya saya tetap bisa lakukan kegiatan ini. Saya di dalam 11 tahun ini ada berapa waktu saya pikir itu sudah akan sebentar lagi akan berhenti karena tidak masuk dana, tapi ya datang satu sponsor yang bantu, yang soalnya ya benar Luar saya biasa, ya. enggak, tapi saya merasa ada Bantuan dari Tuhan ya pastinya. ya pasti. Ya, jadi kalau kita ngomongin soal dana ya, memang untuk pengobatan apalagi nggak ditanggung BPJS dan lain-lain, dan nggak cuma satu orang kan, ada beberapa anak yang Carlos bantu gitu. Pastinya memang kalau kita mikir sebagai manusia kayak mustahil gitu, tapi ternyata Carlos usahakan dengan sedemikian rupa ada bantuan dan lain-lain. Pertanyaan saya berikutnya, sampai kapan Carlos mau membantu mereka sampai seperti ini? Apakah selama seumur hidupnya Carlos atau seperti apa? Karena kan toh juga kalau misalnya sendiri dengan bantuan mungkin beberapa orang capek gitu loh, harus membantu begitu banyak ribuan orang gitu. Sampai kapan Carlos akan seperti ini? Sampai saya akan lakukan kegiatan ini selama saya hidup di dunia ini. Harapan project tetap akan ada sesudah saya. Iya. Soalnya itu biji yang saya tanam, yang saya harap nanti ada bunganya dan tetap akan ada bantuan untuk masyarakat. Mimpi saya bukan di Pulau Sumbawa aja, mimpi saya itu bisa maju lebih maju dan sampai semua masyarakat di Indonesia, tapi ya belum ada bantuan cukup dari Tuhan untuk lakukan itu. Tapi ya itu mimpi saya. Saya di dunia ini tidak ada kegiatan yang bikin saya lebih senang daripada itu. Soalnya seperti kamu bilang, pasti saya merasa sangat capek, dan tapi ya saya selalu dapat stamina dari mereka, dari anak-anak yang saya mengajar atau anak-anak yang saya bantu, yang bikin saya jadi semangat dan jadi kuat lagi untuk untuk lakukan kegiatan ini. Jadi Carlos ini malah dapat semangatnya itu dari mereka-mereka yang terbantu itu ya. Dan saya sempat lihat juga di cuplikannya di Kick Andy, mereka sampai menganggap Carlos ini kayak malaikatnya mereka ya. Kayak seorang yang begitu baik, di mana mereka ketika butuh bantuan apa-apa hubungi Carlos ya, terutama masalah kesehatan. Perasaan Carlos ketika dianggap seperti itu oleh masyarakat di sana merinding. Rasanya bagaimana Carlos? Apakah itu yang kasih stamina? Hanya itu yang bikin saya merasa saya lakukan yang benar-benar saya harus lakukan di dunia ini. Dan ya saya lihat bagaimana saya bukan orang siapapun, saya bukan orang penting, tapi merasa mereka sangat bangga sama saya, mereka merasa saya keluarganya sendiri, dan itu bikin saya sangat kuat untuk tetap berkelahir untuk berkelahir untuk untuk cari dana, untuk mengajar mereka, untuk maju dan tetap lakukan kegiatan ini. Dan ya saya sebenarnya malu, saya dengar mereka panggil saya malaikat, saya tidak siapapun. Mungkin untuk mereka karena seperti saya bilang, sebelum saya masuk di sana, mereka tidak ada satu orang, tidak ada siapapun, tidak ada yayasan yang pernah bantu mereka. Soalnya mereka datang orang dari luar negeri dan bantu mereka sampai saya sudah di dalam 11 tahun, saya sudah bantu untuk operasi 300 sampai sekarang 376 anak-anak untuk operasi. Kalau untuk berobat ya ribuan. Soalnya saya setiap minggu saya bawa 2 kali pasti saya ke rumah sakit Dompu untuk bawa banyak anak-anak yang operasi di sana, dan banyak anak-anak yang saya bawa ke Lombok, ke Bali. Soalnya untuk mereka lihat anak saya hampir mati dan Carlos bawa ke sana, karena mereka tidak tahu apa itu Harapan Project. Mereka lihat Carlos, mereka tahu Carlos saja. Yang sebenarnya seperti saya bilang tadi,
banyak orang yang follow di Instagram segala macam lihat Harapan Project itu salah satu yayasan yang besar seperti yang lain yang ada. Itu tidak benar. Itu yayasan yang sangat kecil, satu orang sendiri yang mulai lakukan ini seperti semut kecil yang kerja keras. Dan ya sekarang sudah punya anggota dan setiap tahun kita bisa kumpul dana yang cukup untuk bisa lakukan kegiatannya tahun depan dan tahun depan, tapi ya susah sekali dapat dana. Itu sangat susah, masih kita bisa hidup gitu, tapi ya tetap ada di sini kita. Dan ya sampai saya meninggal akan bantu mereka, dan saya harap nanti saya punya anak buah yang tetap akan lakukan kegiatan saya, dan kita akan maju sampai semua masyarakat di Indonesia bisa dapat bantuan kita. Saya sebagai orang Indonesia kadang-kadang merasa malu ya ketika melihat sosok Carlos ini dengan begitu luar biasanya. Seharusnya yang berkewajiban untuk membantu orang-orang Indonesia ya kita orang Indonesia, tapi kenapa kok Carlos yang jauh dari sana, dari Spanyol, membantu orang-orang kita gitu. Kadang kita sebagai orang Indonesia lah, saya pun sebagai tenaga medis kadang malu gitu loh. Saya nggak bisa banyak bantu orang seperti Carlos yang lakukan gitu. Cuman ya di sini sebenarnya dari video ini sebenarnya saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman kalau di dunia ini masih ada orang baik. Ya, saya anggap Carlos ini ya betul kalau dari mereka bilang seperti malaikat. Ya. Terima kasih banyak, tapi ya, bukan. Ya itu adalah ungkapan terima kasih mereka ya, dan begitu pun juga saya mendengar ceritanya. Tapi mungkin Carlos ya dengan kerendahan hatinya tidak bisa menerima itu, tapi ya itulah ucapan terima kasih mereka. Dan soal penggalangan dana dan lain-lain sebenarnya juga masih kesulitan ya untuk saat ini, meskipun sudah sekian tahun berjalan. Setiap tahun harus ada pendanaan-pendanaan. Buat teman-teman juga mungkin yang ingin melihat kegiatan lebih lanjut Carlos dengan Harapan Project-nya, bisa kunjungi aja Instagramnya. Instagramnya apa, Carlos? Dia Harapan Project. Harapan Project ya, ini ya. Di Facebook juga Harapan Project. Ya. Jadi di sana Carlos setiap hari ya, hampir setiap hari update kegiatan apa, entah mengajar, entah bermain dengan anak-anak, entah mengajak berobat. Bahkan terakhir kemarin ada mengajak anak-anak operasi bibir sumbing ya. 11 anak-anak bawa ke Pulau Lombok untuk lakukan operasi bibir sumbing. Ya, jadi di sana lengkap sekali kalau teman-teman mau lihat update kegiatan Carlos, dan tentunya buat teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan Carlos supaya nggak sendirian. Karena kita pengen ya, apalagi di kondisi sekarang ini semuanya serba susah, kita pengen istilahnya meringankan beban orang lain gitu ya. Yang mau berjuang buat Carlos juga bersama Carlos untuk orang-orang di Dompu, bisa kemana Carlos untuk misalnya memberikan donasi atau mungkin bantuan yang lain lah, yang lainnya yang bisa diberikan? Cari saya di sosmed di Harapan Project. Saya yang jadi manajer sosmed, banyaknya. Iya. Halo admin, nggak ada admin. Nggak ada admin ya. Carlos sendiri yang balas ya. Iya, lucu sekali kalau ada yang tulis admin. Bisa masuk di website di harapanproject.org. Oke, nanti saya masukkan linknya di deskripsi ya. Dan di Facebook juga cari Harapan Project, dan ya langsung saya akan jawab kalau tulis di website atau di Instagram, di Facebook. Dan di website langsung bisa bikin donasi. Juga kita punya akun di Kitabisa. Untuk orang Indonesia gampang untuk bikin kasih dana di Kitabisa. Dan ya juga kalau ada orang yang mau jadi relawan dan mau, soalnya kita butuh orang yang benar-benar mau datang di sana untuk cukup waktu. Soalnya kalau mau datang di sana berapa hari sebenarnya ya bagus juga, tapi yang kita bukan itu yang kita sangat. Soalnya kalau sudah mulai kenal anak-anak ya sudah harus pergi. Soalnya orang yang mau berapa bulan akan dapat akomodasi gratis, makanan gratis, dan ya kita butuh banyak bantuan tentang kesehatan, pendidikan, pertanian. Saya punya mimpi juga bikin program peternakan, mengajar masyarakat ambil susu dari binatang, bikin keju, bikin yogur. Supaya kita bisa bantu masyarakat di sana maju ekonominya. Ya, jadi buat teman-teman yang nanti tergerak untuk membantu perjuangan Carlos, bisa tadi di beberapa sosial media dari Harapan Project, atau mungkin untuk buat kalian supaya lebih gampang nanti saya sertakan link-linknya ada di kolom deskripsi. Dan ini ke depan rencana Carlos apa ini? Untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, apa yang mau dilakukan Carlos ini?
Ini saya mau berangkat ke Spanyol 1 bulan, sudah 1 tahun tidak ketemu keluarga saya, orang tua saya, kaponan saya, kakak saya, dan itu yang paling susah, jauh dari keluarga. Dan saya mau coba juga, soalnya situasi sekarang di Spanyol mulai sedikit aman, dan mudah-mudahan kami bisa bikin fundraising event, dan juga karena sebenarnya berapa persen dari yang kita dapat setiap tahun datang dari fundraising event, dan sudah 1 tahun setengah tidak bisa lakukan fundraising event. Ini sangat ya tidak tahu bagaimana kita akan dapat yang cukup untuk tahun depan, tapi ya pasti Tuhan akan bantu, dan ya mudah-mudahan. Ya, buat teman-teman ya, kita doakan untuk Carlos supaya juga dengan kondisinya tetap sehat ya, bisa membantu orang-orang di sana. Dan juga buat teman-teman yang pengen membantu Carlos juga silakan dibantu. Karena kita sepertinya ya di dunia ini orang baik itu semakin lama semakin sedikit. Ya, semakin majunya zaman semakin sedikit orang baik. Makanya ya saya ketika ketemu dengan Carlos ini benar-benar melihat sosok yang luar biasa. Masih ada ternyata orang baik. Ketika mungkin orang-orang di sana hilang harapan ya, karena penyakit mungkin atau masalah ekonomi atau mungkin masalah yang lainnya, tapi ada orang yang bantu seperti Carlos. Saya terima kasih sekali untuk Carlos, kita bisa ketemu, dan ya kita nanti kontak-kontak aja kalau misalkan Carlos butuh bantuan ketika masih di Bali, butuh rujukan BPJS atau yang lain, silakan kontak saya aja. Saya dengan senang hati bisa bantu Carlos. Kasihan nanti kamu sibuk sekali. Oh, enggak apa-apa. Malah saya senang kalau misalkan disibukkan dengan orang baik seperti Carlos ya. Sudah ada janjian, kalian semua lihat ya. Bercanda. Oke, teman-teman. Iya, terima kasih Carlos. Oke, semoga videonya bermanfaat. Semoga kita bisa next ketemu Carlos. Entah kapan lah, kita semoga ada waktu. Kamu harus ketemu. Oh iya, siap. Kalau bisa nanti kita akan ketemu Carlos lagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.